Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini pada kantor Dewan Guru SMP Negeri 1 Jenggirik. Sholawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jenggirik atau yang mewakilinya, kepada Ibu Ajeng selaku PP hari ini, selaku CGP pada pagi hari ini yang akan menyampaikan presentasinya tentang budaya positif, dan juga kepada seluruh rekan Dewan Guru yang meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita nanti mendengarkan paparan dari IBP kita yang ada pada SMP Negeri 1 Jenggirik. Teman-teman kami semuanya, untuk serangkaian acara ini pertama pembukaan dari saya sendiri, dan semoga nantinya kegiatan ini membawakan sebuah keberkahan pemahaman baru untuk kita semuanya untuk melangkah lebih maju menuju pembelajaran sebagaimana kurikulum merdeka yang sedang digaungkan selama ini. Selanjutnya di sini saya sebagai pembawa acara memberikan kesempatan untuk kepala sekolah atau yang mewakilinya. Kepada Ibu saya silahkan. Terima kasih kepada Ibu Rupiati yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan beberapa kata sambutan terkait dengan pemaparan Bu Ajeng Maisakti dalam materi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan membaca pantun terlebih dahulu biar suasananya tidak tegang. Wanita jelita menjadi biduan, bingung sejenak cari alamat. Selamat datang tuan dan puan, semoga acara ini membawa manfaat. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bu Ajeng, di mana setelah Bu Ajeng memberikan pemaparan ini supaya menjadikan kita sebagai pembelajaran yang akan kita terapkan ketika kita mengajar di sekolah SMP Negeri 1 Jenggirik. Selanjutnya, agar dapat menjadi perhatian pada ibu-ibu semua dan yang akan diimplementasikan di dalam kita mengajar kepada anak-anak yang selama ini mungkin kita tidak tahu posisi kita, apakah kita sudah menjadi guru yang dapat dicontoh oleh murid-murid kita di masa yang akan datang. Kepada Bu Ajeng dalam menyampaikan paparannya nanti supaya menjelaskan dengan sedetil-detilnya dan sebaik-baiknya agar apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kami rekan-rekan guru dan akan kami terapkan di dalam pembelajaran di kelas. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke protokol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan masukan dan himbauan kepada kita semuanya untuk bagaimana nantinya arahan yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini kiranya bisa kita aplikasikan dalam lingkungan pembelajaran kita di sini ya.
Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya meminta kesediaan dari calon guru penggerak angkatan 9 pada Ibu Ajeng Maisarti. Saya silahkan untuk menyampaikan pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya di sini selaku CGP Angkatan 9. Nama saya Ajeng Maisarti di SMP Negeri 1 Conggiri. Hari ini saya ingin memaparkan tentang sosialisasi budaya positif. Sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Ajeng Maisarti SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Conggiri. Jika ingin ada yang mau sampaikan, di situ tertera nomor WA saya dan di bawahnya ada alamat email saya. Jika ada yang ingin dikembalikan atau disampaikan kepada saya. Iya. Adapun agenda kita hari ini yaitu pembukaan dan perkenalan, presentasi konsep budaya positif, tanya jawab, lalu diakhiri dengan refleksi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru, rekan sejawat yang sudah meluangkan waktunya untuk duduk di sini bersama-sama berdiskusi tentang sosialisasi budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah agar sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik. Di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, profil pelajar Pancasila adalah karakter yang diharapkan muncul pada segenap murid di Indonesia. Keenam karakter tersebut tercerminkan melalui perilaku sehari-hari yang akhirnya menjadi kebiasaan. Bu-ibu, selama ini kita menjadi guru yang menuntun atau menuntut, ibu-ibu? Iya, kita lebih banyak untuk menuntut. Padahal pada hakikatnya kita sebagai guru itu harus menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya. Kodratnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu di mana kodrat yang sudah dibawa anak itu sejak dia lahir, yang memang tidak bisa kita rubah. Kalau kodrat zaman itu kodrat yang terus berkembang seiring perjalanan waktu. Contoh seperti kita dulu mengajar menggunakan buku saja biasa. Kalau sekarang kita harus mengikuti perkembangan zaman, mengajar dengan yang bervariasi, yang lebih kreatif dengan menggunakan teknologi. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Pada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Akhlak beragama, kalau di kelas itu kita sudah mengajarkan ya Bu, anak-anak. Pagi sebelum belajar kita suruh baca doa. Pulang juga sebelum pulang kita suruh anak-anak dulu untuk baca doa agar selamat. Kita sudah mengajarkan kepada anak. Akhlak pribadi, bagaimana akhlak dia sendiri, Ibu. Bagaimana dia berakhlak, menghargai dirinya. Akhlak kepada manusia. Perlu ya Bu, anak-anak kita didik untuk berakhlak kepada sesamanya, sesama temannya, ya kan, sesama guru, ataupun adab dengan orang tuanya di rumah. Akhlak kepada alam,
bagaimana dia mencintai alam, tidak merusak alam, itu termasuk akhlak kepada alam. Lalu akhlak bernegara. Selanjutnya mandiri, pemahaman diri dan situasi, regulasi diri. Kita mengharapkan anak-anak yang mandiri untuk percaya pada kemampuannya. Ketika kita mengerjakan tugas, kita berharap dia mandiri mengerjakan tugasnya, tidak berpacu terus kepada orang lain atas tugas yang diembankan kepada dia. Lalu bernalar kritis. Ada di situ memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Ya, anak-anak itu diharapkan bernalar kritis agar mereka bisa berpikir, karena selama ini anak-anak ini malas untuk berpikir. Jadi diharapkan di sini anak-anak itu harus bernalarnya harus kritis. Apa yang mereka inginkan harus mereka ungkapkan. Kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Anak kita juga sudah kreatif sebenarnya, tapi kalau tidak kita arahkan, anak-anak kreatifnya salah ya Bu ya. Jadi anak-anak juga harus kita tuntut untuk menjadi kreatif untuk menyalurkan ide yang mereka punya. Bergotong royong, ada di situ kolaborasi dan kepedulian. Kita di sini namanya manusia, kita pasti butuh orang lain. Makanya kita bentuk anak-anak untuk saling bergotong royong, berkolaborasi dengan temannya untuk menghasilkan sesuatu. Berkebinekaan global, situ ada mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Di sini kita kan Indonesia ini kan terlalu banyak budaya ya, terlalu banyak bangsa budaya, suku dan budaya. Jadi diharapkan anak-anak ini untuk saling mengenal budaya-budaya yang ada di sini. Baik, kita lanjut. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ketika seorang petani menanam padi, nggak mungkin waktu hidup dia tumbuh malah jagung. Sama seperti kita, anak itu kodrat alamnya sudah ada, ya Bu ya. Petani juga begitu. Petani itu nggak mungkin dia dalam menanam hanya nanam padi saja, atau dia nanam jagung aja. Jadi dia banyak yang dia tanam, dan setiap yang dia tanam perawatannya pasti beda-beda, tergantung apa yang dia tanam. Sama kita juga, anak yang kita hadapi itu tidak sama. Banyak anak yang kita hadapi berarti berbeda-beda juga karakter mereka. Jadi bagaimana kita memupuknya, menuntunnya agar mereka berkembang dan berkembang sesuai dengan karakter yang baik. Iya. Di sini kulihat ada kepalan tangan. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Saya mau ibu bayangkan di tangan ibu, di kepala tangan ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga, yang paling berharga untuk ibu. Ya, nggak usah pakai kertas, ibu bayangkan saja dalam tangan ibu ini ada kertas. Kertas itu isinya sesuatu yang sangat berharga. Ya, di sini saya akan minta ibu, coba Bu Yus ini Bu Yus, coba Bu Yus kepalkan tangan Bu Yus. Anggaplah di tangan Bu Yus ini ada sesuatu yang sangat berharga untuk Bu Yus. Oke. Sekarang saya minta Bu Yus untuk lepasin tangan ibu, untuk membuka tangan ibu. Ibu buka nggak? Kenapa ibu nggak buka? Iya, karena sangat berharga. Jadi ibu mempertahankan hal yang berharga ibu. Kalau waktu saya paksa misalnya,
Atau saya bujuk ibu? Apakah ibu buka? Enggak, tetap ibu buka, ibu buka. Kembali ibu, terima kasih. Kenapa tidak dibuka dengan Bu Yus? Karena menurut Bu Yus itu hal yang berharga. Dan satu lagi, yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu hanya kita, tidak orang lain. Jadi walaupun tadi dengan bujukan, saya bujuk Bu Yus atau saya paksa Bu Yus, kalau Bu Yus merasa itu hal yang berharga untuk Bu Yus nggak akan buka. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita bisa Bu mengontrol anak murid? Bisa tidak kita mengontrol anak murid? Menurut Ibu? Iya ya, selama anak itu tidak berada di lingkungan sekolah, kita bisa mengontrol anak murid. Tapi ketika dia sudah pulang, dia kembali lagi ke orang tuanya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar Ibu? Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah semua orang merasa kritik itu untuk menguatkan karakternya? Tidak. Ada yang dikritik langsung down atau marah, ya kan? Atau malah waktu dikritik, udah nggak usah kawan lagi. Padahal mungkin tidak semua kritik itu untuk menjatuhkan. Tapi bukan berarti kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah orang dewasa punya hak untuk memaksa Ibu? Iya, tidak. Walaupun dia sudah dewasa, dia tidak punya hak untuk memaksa orang lain. Perubahan paradigma atau stimulus respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita nggak bisa mengubah pandangan orang. Pandangan orang itu tergantung dia sendiri bagaimana dia memahami. Jadi kita seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang punya pandangan masing-masing tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal yang seharusnya pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak yang nakal, yang kita anggap sangat bandel, mungkin dia ada tujuannya kenapa dia melakukan itu. Mungkin dia sangat butuh perhatian dari kita, atau dia mungkin sangat kesepian di rumah hingga mencari perhatian agar ditemani. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Contoh seperti tadi yang kepalan tangan. Walaupun dengan bujukan rayuan, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak bisa kita dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain yang mengontrol dirinya sendiri. Saya mengontrol saya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Harusnya pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak bisa dengan pilihan yang ini kita menciptakan pilihan-pilihan baru. Bukan berarti ketika yang ini gagal berarti segalanya sudah gagal. Model berpikir menang kalah. Yang seharusnya model berpikir menang-menang. Ketika kita berbicara tidak ada yang paling hebat atau yang tidak hebat. Harusnya kita sama. Pernyataan saya juga tidak salah, yang itu juga tidak salah. Jadi tidak boleh berpikir menang kalah, harusnya menang. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Selanjutnya,
Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu ada dari motivasi eksternal, ada motivasi internal dan motivasi internal tujuan disiplin positif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi di situ ada rasa kita menghindari sebuah hukuman, padahal mungkin belum tentu itu yang kita suka. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan saya buat? Apa yang akan kepala sekolah katakan kalau saya nggak buat? Berarti ada rasa tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang saya dapatkan dari kepala sekolah kalau saya masuk cepat? Apa yang saya dapatkan pujian? Apa yang saya dapatkan dari kepala sekolah kalau saya nggak pernah terlambat? Berarti itu motivasinya dari eksternal, dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di situ kita ingin membentuk diri kita sendiri. Kalau saya disiplin dan cepat, berarti saya ingin membentuk diri saya itu seperti apa. Itu namanya motivasi internal tujuan disiplin positif. Merdeka. Kata merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi kita tidak hanya melulu harus menuruti segala perintah, akan tetapi kita juga harus memerintahkan diri kita sendiri agar terbentuk menjadi sebuah disiplin. Jadi jangan melulu, ayo Bu masuk. Jadi kalau bisa, ayo masuk, dari kitanya sendiri, ayo masuk, karena sudah waktunya kita masuk. Iya, ini ada lingkaran budaya positif. Budaya positif di lingkaran yang paling besar. Untuk menciptakan budaya positif kita harus melakukannya pada hal yang kecil dulu. Misalnya di kelas Bapak Ibu yang wali ya Bu, ada di situ peraturan kelas. Peraturan kelas kita sepakati bersama di kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita bahas dan kita sepakati bersama anak-anak murid kita. Dari keyakinan kelas yang sudah disepakati, terciptalah lingkungan positif. Dari lingkungan positif terbentuklah budaya-budaya yang baik hingga menghasilkan budaya positif. Jadi untuk menciptakan lingkaran yang besar, kita harus mulai dulu dari hal yang kecil. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Semua ini untuk mendukung motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik tadi motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya Ibu, itu ada 2 gambar. Dua-duanya juga kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang gambar pertama itu ada Sekolah TK Dharma Wanita Persatuan 1. Kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang D, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Ibu, keyakinan kelasnya ada di gambar A atau gambar B? B, ya Bu, B.
Karena keyakinan tadi itu kesepakatan yang sudah kita buat bersama anak-anak, bukan peraturan sebelah pihak, ya Bu ya. Bukan peraturan sebelah pihak dari kita yang sudah buat ke anak-anak, tapi bagaimana keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama anak murid kita di kelas. Ya, ini adalah kegiatan di kelas ketika proses pembuatan keyakinan kelas. Ya, ini ada peraturan, lalu di sebelahnya ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk ke dalam apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Termasuk kebajikan apa ini? Apakah disiplin, apakah tanggung jawab, atau menghormati, atau kesehatan, apa ini? Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa ini? Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa kita buat? Menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, ya. Pergantian atau menunggu giliran. Menghargai, ya, menghargai itu menghormati ya Bu. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, coba yuk kita lihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Ya, benar, tanggung jawab ya Bu. Dilarang mengganggu orang lain. Di situ menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Di situ juga ada keselamatan untuk kitanya, untuk orang lain juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu nilai kebajikannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, juga melatih kesabaran. Gunakan masker. Itu untuk kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan juga untuk keamanan, nilai kebajikannya. Dihukum oleh penghargaan. Efek dari dihukum oleh penghargaan: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Di sini maknanya penghargaan merusak hubungan itu kadang-kadang dari penghargaan yang dipuji satu orang, yang lain akan merasa sedikit ada perasaan iri. Jadi itu ada faktor untuk merusak hubungan. Ini ada tindakan guru, di sebelahnya ada pernyataan itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah". Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", masuk ke dalam hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Ini pelajarannya pejok nih. Konsekuensi. Ayo kita lihat. Iya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah", itu termasuk ke dalam hukuman. Karena harusnya hukuman itu sudah begitu konsekuensinya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu juga termasuk ke dalam hukuman.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi, Bu, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Karena ini disuruh larinya pas pelajaran pejok, berarti ini sebuah konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di konsekuensi, sesuatunya memang harus terjadi. Contoh tadi, ketika dia menumpahkan air ke buku temannya, itu udah harus dia ganti, ya kan? Sudah harus dia perbaiki apa yang sudah dia perbuat. Membuat anak sakit, baik itu sakit fisik maupun sakit hati, untuk jangka waktu yang lama. Harusnya pada konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau di hukuman, dia bakal mengingat terus, Bu, apa yang sudah diberikan untuk dia. Karena itu mungkin melukai hati dia dan fisik dia juga. Kalau konsekuensi, dia nggak merasa nyamannya pas waktu dikasih konsekuensi itu aja. Setelahnya, insya Allah dia lupa. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Pada konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu ada paksaan. Pada konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Karena tadi dia sudah melakukan kesalahan, berarti dia harus menanggapi apa yang salah dari dia, apa yang harus diperbaiki. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu konsep diri yang buruk. Pada konsekuensi konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum. Pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai karena sebuah hukuman. Pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hanya untuk sementara ketika konsekuensi itu sedang berlangsung. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Setiap manusia itu punya kebutuhan dasar, ya, Ibu. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya ada kebutuhan yang ingin kita penuhi sebenarnya. Apa yang tindakan yang kita buat itu sebenarnya ada yang ingin kita penuhi dari dasar diri kita. Kebutuhan dasarnya. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bu. Yang pertama itu ada survival, cinta kasih dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 ini adalah kebutuhan dasar manusia dan semuanya emang butuh ini. Ini memang ada dalam diri kita ya. Ya, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini hal yang butuh ya, Ibu ya. Kita butuh rumah, kita butuh sehat, kita juga butuh makanan. Ini adalah kebutuhan diri kita untuk bertahan hidup. Kalau udah nggak makan sampai 2 minggu, agak loyo kita, Bu. Itu berarti kebutuhan, salah satu kebutuhan kita tidak kita penuhi. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ini
cinta dan kasih sayang ini juga kebutuhan dasar kita ya Bu Ibu ya. Kita sebagai manusia juga pasti butuh ini, kebutuhan cinta dan kasih sayang dan untuk diterima oleh orang lain. Pasti kita butuh itu, sangat butuh ya benar. Lalu yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya Bu ya, kita pasti ada nih kebutuhan dasar ini di diri kita Bu. Pasti ada, setiap momennya ada. Tinggal tergantung kejadian apa, berarti kebutuhan apa yang kita butuhkan di situ. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini maknanya berarti dia tuh bebas, nggak pengen tuh kayak dengerin omongan orang gitu ya kan. Dia sendiri punya keinginan untuk bebas atas pilihannya sendiri. Yang terakhir itu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Iya, kalau hidupnya sedih mulu, tegang hidupnya kayak dia Bu ya kan. Jadi harus ada kesenangannya, walaupun tidak ada, kita ciptakan sendiri karena itu emang kebutuhan dasar manusia. Ini ada 4 cerita ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kira-kira dari 5 kebutuhan tadi, ini kebutuhan apa yang dibutuhkan dari anak ini? Kesenangan. Dia senang, dia pengen tuh senang-senang tuh nyanyi, tapi kenapa dilarang? Berarti ada kebutuhannya yang harus dihilangkan. Dia kebutuhannya itu kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Ketiga, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Atau misalnya hari ini kita ngajar, datang, catat dari halaman 20 sampai 25. Besok pasti lagi. Kalau ada ibu yang masuk, pasti suruh nyatet 5 halaman hari. Atau besok pasti suruh nyatet 2 halaman. Gitu. Itu kan kontrol apa jaga? Mindset sama anak gitu. Jadi ini kebutuhan apa ini? Kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa ini? Penguasaan. Iya, ini dihargai tadi ya Bu ya, penguasaan. Ini ada 5 posisi kontrol Ibu. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir itu yang kita usahakan kita bisa berada di situ itu adalah manajer. Yang posisi kontrol penghukum, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kata-katanya gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Sering nggak kadang-kadang begitu? Kadang-kadang nggak sadar tuh ada sering-seringnya juga ya Bu ya. Pasti itu. Hasilnya anak itu memberontak atau menyalahkan orang lain atau dia berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas karena dia males gitu ya. Murid berkata, biarin aja, nanti juga dimarah-marah lagi. Iya kan? Aku lagi, salah aja. Dampak pada murid, dia bakal terus mengulangi kesalahan karena tadi ada hukumannya di situ. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru berkata,
guru berbuatnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Yang dikatakan guru, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, atau ada kalimat ayolah nak dibuat, nanti ibu dimarah sama kepala sekolah. Di situ ada ungkapan membuat orang lain merasa bersalah. Menyembunyikan, hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya bu, karena dia sudah dibuat merasa bersalah. Dampak pada muridnya merasa rendah diri, karena dia merasa kesalahan itu hasilnya itu dari dia gitu, dia yang salah. Jadi di mindset sama dia tuh ngerasa rendah diri, minder ya. Yang ketiga itu ada di posisi kontrol teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kata gurunya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Ya, itu ungkapan kata-kata yang biasa diucapkan untuk posisi kontrol teman. Hasilnya murid itu ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Lalu murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Harusnya tidak boleh juga ya bu ya. Dampak pada muridnya lemah, tidak mandiri atau tergantung karena menganggap kita temannya. Lalu posisi kontrol yang keempat itu ada pemantau. Yang dibuat guru itu menghitung dan mengukur. Yang dikatakan guru, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau nggak diawasi, nggak tahu juga. Kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer yang kita usahakan harus ada sama kita. Yang dibuat guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi tidak perlu semua kesalahan murid itu kita salahkan, kita tanya lagi ke dia. Hasilnya menguatkan pribadi karena mereka sadar atas kesalahannya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, karena kesalahan yang sudah buat direfleksikan lagi untuk dia. 5. Posisi kontrol. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif ini? Kira-kira coba ibu tanya sama hatinya. Sebelumnya ibu belajar ini, posisi ibu tuh ada di mana tadi? Di temankah? Di penghukumkah? Di manajer? Bu Molina? Alhamdulillah sudah sampai di posisi manajer Bu Nining. Kalau ibu mana? Manajer, insyaallah Bu. Insyaallah kita semua walaupun sedang berproses, semoga berprosesnya menjadi posisi kontrol manajer. Bagaimana perasaan Anda saat itu ketika sudah berada di posisi manajer? Senang. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Senang, alhamdulillah. Ya, ini ada nada suara. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan? Kata-kata itu 10%. Nada suara 35%, non-verbal atau bahasa tubuh 55%. Ya. Kita lakukan kegiatan ini sedikit. Ini ada penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Manajernya kita taruh di bawah ya. Ya, ini ada kata-katanya. Apa yang kamu mau? Kalau tadi bahasanya posisi kontrolnya penghukum. Kalau kalimatnya apa yang kamu mau, kalimatnya gimana? Coba Bu ini. Apa yang kamu mau? Sini. Maju begini.
Masih ada penghukum. Coba Bu, pembuat orang lain merasa bersalah. Tadi kalau membuat orang lain merasa bersalah itu berarti kita agak ini ya Bu, agak apa? Kitanya yang agak sedih gitu ya. Ya kan? Biar orang tuh ngerasa anak tuh salah gitu. Coba Bu, gimana Bu? Dari bahasa ini dari kalimat ini tadi, apa yang kamu mau? Kalau yang penghukum, enggak ya. Kalau yang membuat merasa bersalah, apa yang kamu mau nak? Coba jelaskan. Jadi gimana gitu bahasanya? Yuk kita sama-sama membahasnya. Kalau manajer mengantar dengan, ayo anak-anak, apa yang kalian mau kita sama-sama ya. Nah, itu manajer. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini. Coba dari Bu Yunita. Satu lagi. Mau pakai kalimat yang mana Bu Yunita? Mau dengan kalimat yang ini juga atau kalimat yang ini atau kalimat yang ini? Mana Bu Yunita? Nomor 2 kalimatnya apa yang sedang kamu kerjakan? Coba Bu Yunita. Dengan posisi kontrol penghukum. Apa tadi kalimatnya? Apa yang sedang kamu kerjakan ya Bu Gita ya? Posisi kontrol penghukumnya Bu Gita. Sorry. Mana ini? Maaf. Salah. Ya, apa yang sedang kamu kerjakan? Iya, pada posisi penghukumnya Bu Gita. Ngerjain apa kamu? Hah? Apa yang gue suruh? Kamu lain disuruh lain dikerjakan. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Iya, ini di posisi penghukum. Cuma karena Bu Gita yang ngomong agak lembut ya Bu ya. Tetap ada lembut-lembutnya dari suaranya. Oke Bu Gita, dari kalimat yang tadi, membuat orang lain merasa bersalah. Apa sih nak yang kamu kerjakan nak? Ibu kecewa kali dengan kamu. Jangan gitu nak. Apa yang ibu suruh itu yang kamu kerjakan. Iya, mantap Bu Gita. Gimana deh Bu Gita? Di bagian teman Bu Gita. Apa tadi kalimatnya ya? Apa yang kamu kerjakan ya? Apa yang kamu kerjakan? Sedang kerjain apa kamu nak? Sini, yuk kita. Ibu ajarin sama-sama kita mengerjakan nak ya. Ya. Lalu satu lagi tadi manajer. Iya, sekarang kita kerjakan apa yang sudah ibu bilang tadi. Nanti ibu akan arahkan kemana yang harus kamu kerjakan. Iya. Mantap Bu Gita. Terima kasih Bu Gita. Berikan tepuk tangannya Bu Gita. Jadi dari nada sudah menentukan perbedaannya Bu Ibu ya. Kalau hukum tadi harus ada kata-kata nadanya itu seperti menghati keras gitu. Semakin ke manajer berarti bahasanya semakin lembut. Seperti saya kurang lebih. Oke, selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki sebuah hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan di situ. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Lalu yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau misalnya kita tadi hukum, pasti dia bakal pindah ke kawan-kawan yang tadinya sudah dihukum. Kalau di restitusi tidak. Ya ini Bu, ini segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu ada terakhir menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu ada di kalimat menstabilkan identitas. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkannya? Apa yang kamu butuhkan? Lalu tim menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Lalu kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi pada kalimat-kalimat ini kita membentuk karakter anak yang menjadi lebih kuat dari kesalahan yang mereka buat. Oke, pertama, menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi nggak usah kita cari tahu siapa yang salah, selesaikan dulu masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di sini kita kembalikan anak menjadi karakter yang kuat dari kesalahan yang mereka buat. Bukan berarti kita harus terus menyalahkannya lalu menghukumnya. Lalu yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhannya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Apakah itu power atau penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging atau diterima, fun itu kesenangan, atau survival, bertahan hidup. Di sini biasanya kalau divalidasi tindakan yang salah, ucapan gurunya tuh begini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Jadi bisa saja misalnya walaupun dia marah, dia bisa aja mukul, tapi dia nggak mukul, atau cuma sekedar ngediamin juga udah salah sebenarnya, tapi dia nggak mukul. Itu sebuah pujian yang diungkapkan sama gurunya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau misalnya dia dicontek PR-nya sama kawannya, dia marah. Dia marah kan punya alasan karena PR-nya selalu dicontek. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi di sini kalimatnya kalimat-kalimat yang membuka mindset dia sendiri, apa yang sebenarnya harus dia lakukan, yang lebih baik maksudnya. Yang terakhir itu segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Sini biasa guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Misalnya, dia terlambat masuk kelas, masuk ke dalam kelas. Di keyakinannya kan tanya, peraturan di keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu apa? Jadi tanyakan kembali ke dia, apa keyakinan kelas yang sedang kita sepakati tapi dilanggar? Karena sebelumnya kita sudah buat keyakinan kelas. Jadi dia menyadari kesalahan dia tanpa harus disalahkan. Iya. Intervensi 30 detik. Di sini coba kita bertanya sama diri sendiri. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan dan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau sudah oke? Apa kamu siap untuk mulai? Kesepakatannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Apa keyakinan kita? Ini pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke anak selama 30 detik biar mereka bisa menjawab dengan hati mereka sendiri. Ya, gimana Bapak Ibu? Adakah yang ingin ditanyakan sejauh ini? Insya Allah sudah paham ya Bu Ibu ya. Oh iya, siapa Ibu? Oh maaf Ibu. Jangan berat-berat boleh. 30 menit berapa detik kan itu?
kasih Bu Ajeng yang telah memaparkan tadi mengenai budaya positif. Tadi Ibu sudah memaparkan budaya positif. Apa itu yang dimaksud dengan budaya positif? Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Selanjutnya, coba Bu Ajeng beri contoh budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Mami. Tadi Bu Mami tanya budaya positif itu apa? Budaya positif itu hal-hal baik yang kita lakukan di sekolah untuk kemajuan sekolah kita menjadi yang lebih baik. Kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan dan kita terapkan kepada anak didik kita di sekolah untuk memajukan perkembangan sekolah ini. Adanya pun di situ harus kolaborasi ya Bu Ibu. Tidak harus dari kita, juga harus dari anak murid, dari kepala sekolah. Lalu tadi contohnya Bu, misalnya kita budayakan budaya lisa ya Bu, lihat sampah ambil, itu juga budaya positif Bu, yang sebenarnya masih sulit sekali kita laksanakan, walaupun sudah sangat sering kita terapkan. Gitu Bu. Terima kasih Bu Ajeng, jawabannya sangat bagus. Terima kasih Bu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Coba saya tanya sama Bu Leli. Bu Leli. Saya akan mencoba menjawab refleksi nomor pertama. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang pastinya yang 5, posisi kontrol kita sebagai guru. Sebelum penjabaran presentasi Ibu, saya selama ini mungkin jadi penghukum. Setelah ini saya ingin menjadi manajer. Insya Allah prosesnya harus menjadi yang ke manajer ya Bu ya. Oke, yang refleksi nomor 2, coba Ibu Sumi. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Dari motivasi intrinsik itu yang motivasi yang dari dalam diri ya Bu. Perasaan yang muncul. Perasaan itu, yang ditanya perasaan itu. Khusus yang ini saya tanya perasaan Sumi. Iya. Perasaan saya selama mengikuti ini ya sangat senang karena dapat ilmu yang baru, misalnya di sini tentang budaya positif. Iya, terima kasih Bu Sumi. Ya, biar saya baca. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Iya, coba Ibu Nursia. Ibu Nursia senyumannya sangat menggoda soalnya. Jadi gimana saya nggak bisa kalau disenyumin gitu Bu. Saya merasa Ibu ada kebutuhan dasar yang ingin saya penuhi gitu rasanya. Jadi harus saya tanya. Iya, kasih begini Bu. Khusus mic-nya Bu. Khusus mic-nya. Pertanyaannya, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Setelah mengikuti sesi pemaparan Bu Ajeng tentang budaya positif, saya kepingin menjadi seorang guru yang menjadi seorang manajer yang bisa merangkul anak-anak ke arah yang lebih baik. Iya, mulia sekali Bu. Among yang menuntun ya Bu ya. Berarti tidak boleh lagi kita menuntut. Tidak boleh menuntut anak-anak. Kita harus menjadi guru yang menuntun. Semoga setelah pemaparan ini kita semua menjadi guru yang berproses, walaupun sekarang belum menjadi manajer. Semoga kita berproses untuk menjadi dalam posisi kontrol,
manajer. Baiklah, terima kasih. Inilah pemaparan saya tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kesempatan yang sudah diberikan untuk saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu semuanya di sini, dan terima kasih ya kepada narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Ajeng Mesyakti, calon CGP angkatan 9 dari sekolah kita, yaitu SMP Negeri 1 Cengkiring. Selanjutnya di sini tentunya mari apa yang sudah disampaikan oleh calon CGP kita di sini, kita sebagai rekan guru tetap sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif. Mari kita terapkan di lingkungan sekolah kita, dan semoga di sini kedepannya Ibu Ajeng menjadi seorang guru dengan predikatnya menjadi seorang manajer, sehingga bisa merangkul, baik itu merangkul siswa-siswinya, juga bisa merangkul kita semua dewan guru yang ada pada SMP Negeri 1 Cengkiring. Di akhir kata kali ini, saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata saya, itu karena memang kesilapan yang saya punya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.